bahwa Prabu Siliwangi itu adalah orang yang mendekati sempurna dalam konteks manusia. Supaya kepuasan publik di 100 hari pertama, kemarin saya ngelihat tuh bahwa Deddy Mulyadi mendapat skor lebih dari 90% kepuasan publik gitu kan. Di atas manusia rata-rata biasa ini ya. Jangan sampai bahwa orang kemudian terbentuk mental orang itu menjadi mental peminta. Yang namanya pencitraan itu kan ya tidak bisa dipungkiri ya. Bahkan pemimpin itu sebenarnya juga bukan dia harus ada di selokan, dia harus ada di gorong-gorong, bukan itu. Oke, kembali lagi bersama saya Naufal Trian Putra di podcast hari ini. Jadi kali ini saya ditemani oleh dosen dari Ilmu Politik FISIP Unsil Kota Tasikmalaya, ada Pak Subhan Agung. Di sini beliau mungkin bisa dikatakan pernah menulis buku mengenai konsep kepemimpinan Sunda, dan mungkin nanti akan dijelaskan sama beliau bagaimana konsep kepemimpinan Sunda tersebut. Nah, yang sekarang saat booming juga, yang saat ini sedang booming gitu ya, ada Deddy Mulyadi, gubernur konten dari Jawa Barat, yang kemarin sempat benar-benar naik, bahkan ada yang sampai dari Provinsi Jawa Timur itu mengklaim bahwa tukeran aja katanya gubernurnya sama Deddy Mulyadi gitu. Nah, mungkin nanti kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya, apakah Deddy Mulyadi itu mencerminkan konsep dari pemerintahan Sunda yang sebenarnya. Kita akan bahas hari ini di podcast hari ini. Oke, mungkin Pak, selamat pagi dan terima kasih sudah datang di podcast hari ini. Ya, selamat pagi ya. Jadi mungkin kemarin Bapak juga mungkin sudah tahu lah ya Pak, banyak sekali gitu konten-konten, terus juga karena emang mungkin fokus pemasaran politiknya Pak Deddy Mulyadi itu melalui konten video YouTube khususnya. Jadi ada beberapa hal yang emang disoroti publik gitu kemarin-kemarin, sangat mungkin kalau kemarin waktunya Pilpres beliau tuh menang gitu. Nah, tapi sebelum jauh ke sana Pak, sebenarnya konsep kepemimpinan ala desa adat atau kepemimpinan adat Sunda itu sebenarnya gimana sih Pak sebenarnya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek Nopal ya. Dan saya mendapatkan banggaan lah ya diundang oleh rekan-rekan dari tim Laboratorium Ilmu Politik Unsil ya, FISIP Unsil. Nah, terkait dengan apa yang menjadi obrolan pagi ini, yaitu tentang kepemimpinan Sunda ya. Sebenarnya kalau saya sendiri menulis itu tidak spesifik ke tentang Sunda ya, tidak secara spesifik. Karena itu ada kajian yang lebih mendalam lagi, yang lebih detail lagi. Tapi kalau buku saya sebenarnya, kalau terkait dengan buku saya itu tentang model kepemimpinan asli, yang studinya itu di masyarakat adat Kampung Kuta, Ciamis, Jawa Barat. Yang sekarang perdanya itu sudah ada. Kalau tidak salah itu cuma satu-satunya ya di Jawa Barat, masyarakat adat yang sudah ada perdanya gitu. Pengetahuan saya gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang kepemimpinan Sunda, ya salah satunya ya yang ada di masyarakat adat itu, yaitu Kampung Kuta itu. Dan di buku itu memang saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang diterapkan di Kampung Kuta itu seperti apa gitu memang ya. Ya sebenarnya kalau kita berbicara kepemimpinan Sunda, ya tidak ada yang spesial gitu ya. Saya kira tidak terlalu beda jauh dengan kepemimpinan secara umum ya, secara umum gitu. Bahkan kalau saya sendiri sih melihat ada banyak kesamaan atau sinkron gitu dengan model kepemimpinan yang prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam Islam gitu. Sebenarnya nggak berlawanan gitu, nggak berlawanan. Jadi kalau kita pegang prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, misalnya kita mengacu kepada prinsip Nabi ya, misalnya seorang pemimpin itu harus memiliki sifat sidik, amanah, patonah gitu kan ya, tabligh gitu ya. Di Islam, di Sunda pun sebenarnya tidak terlalu beda jauh lah gitu ya. Kalau kita lihat yang selama ini tentang prinsip-prinsip
tentang kehidupan. Sunda itu sebenarnya luas ya, tidak hanya. Jadi salah satu prinsip tentang kepemimpinan itu hanya salah satu saja. Jadi kalau Sunda itu kan ada banyak prinsip tentang misalnya hubungan sesama manusia gitu ya, hubungan antara suami istri gitu kan. Itu biasanya kalau di dalam tata kehidupan Sunda itu mengacunya kepada Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Apa itu, Ya, Pak? Sang Hyang Siksa Kandang Karesian itu sebuah amanat ya, sejenis apa ya, sejenis mungkin tulisan-tulisan masa lampau yang itu disinyalir gitu dalam sejarah itu dibuat dari nasihat-nasihat seorang raja Sunda. Namanya Raja Sunda itu Prabu Darmasiksa. Prabu Darmasiksa. Nah, Maharaja Prabu Darmasiksa itu raja Sunda yang dianggap memiliki kebijakan dalam memimpin, dalam kehidupan yang waktu itu diikuti oleh semua masyarakat di Sunda gitu. Jadi dia itu satu-satunya raja, bukan satu-satunya, salah satu raja dari sekian kecil raja Sunda yang gelarnya itu Rahyang gitu ya. Rahyang itu jadi tidak sembarangan. Itu ada Raja Sunda yang punya gelar Rahyang itu dia seorang raja tapi juga kiai gitu ya. Kalau dalam Islam kiai. Atau dia seorang raja tapi dia juga Batara gitu. Karena waktu itu agama yang berkembangnya kan Hindu ya. Ya. Jadi dia itu kakek nenek moyangnya dari Prabu Siliwangi. Dari Maharaja Siliwangi itu ya. Siapa nama lengkapnya itu? Siliwangi itu lupa saya. Jadi gelarnya itu Prabu Siliwangi itu gelar sebetulnya. Prabu Siliwangi itu gelar sebenarnya, bukan nama orang berarti. Bukan namanya ada, namanya ada jadi ada. Lupa saya namanya siapa. Ada, tapi itu Prabu Siliwangi itu gelar. Nenek moyangnya itu Prabu Darmasiksa. Ya. Itu yang kemudian memberikan nasihat-nasihat yang kemudian diberi nama Sang Hyang Siksa Kandang atau Amanat Galunggung. Karena memang ininya naskah-naskahnya ditemukan di sekitar Galunggung. Oh gitu. Sekarang ada ininya ada museum ya kalau salah. Ada. Bukan museum ya, mungkin sejenis tempat lah gitu. Kabuyutan Linggawangi kalau salah, di sekitar Singaparna atau Sariwangi gitu. Di sana. Ada tempat ditemukannya, tapi kalau naskah-naskah aslinya itu ada di Museum Nasional kalau salah. Ya diamankan lah gitu. Nah, jadi prinsip-prinsip itu sesungguhnya ya tidak terlalu jauh ya terkait dengan seorang pemimpin, kebijakan seorang pemimpin. Pemimpin itu ya dia harus memang menjadi contoh atau teladan. Kemudian dia itu juga harus menyatu sikap perbuatan dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Menjadi suri teladan itu kan searah sebetulnya dengan kalau kita Islam searah dengan prinsip-prinsip Islam. Bijak dalam mengambil keputusan gitu. Berbuat adil. Itu prinsip-prinsip saya kira kalau menggeluti Sunda ya tidak beda jauh gitu. Seperti itu berarti. Tidak beda jauh. Berarti tidak ada perbedaan mungkin antara kepemimpinan Sunda secara spesifik ya Pak, secara yang menonjol gitu ya. Kayak ya kepemimpinan pada umumnya aja gitu, atau seperti itu. Kalau kita compare-nya misalnya dengan kepemimpinan dalam perspektif kajian politik gitu ya, atau itu yang dihasilkan mungkin dari kalau kajian politik modern ini kan banyaknya diadopsi dari prinsip-prinsip kepemimpinan masa klasik ya, Aristoteles misalnya. Itu saya kira tidak terlalu beda jauh ya, tidak terlalu beda jauh. Terus kemudian prinsip juga yang berkembang di masa sekarang demokrasi gitu. Saya kira tidak terlalu beda jauh ya, walaupun ada sedikit perbedaan gitu. Tapi prinsip-prinsip umumnya hampir sama gitu. Prinsip-prinsip umumnya hampir sama. Termasuk juga yang kajian saya di di Kampung Kuta itu kan tulisan saya kan tentang pemerintahan asli gitu. Tentang pemerintahan asli. Maksudnya pemerintahan asli itu sebenarnya pemimpin di Kampung Kuta itu sebenarnya sudah cukup punya kapabilitas gitu di dalam mengelola satu masyarakat. Ya. Dan
itu ya gimana ya, identik kalau di masa lalu itu memang hampir sebagian masyarakat adat di Indonesia itu sebenarnya sudah mereka kapabel, pemimpinnya kapabel dalam mengelola masyarakat. Ya. Jadi bahkan kalau di masyarakat yang masih terpencil itu mereka mengurusi persoalan kesehatan gitu, segala macam. Jadi biasanya kalau ada yang sakit itu tidak dibawa ke dokter dulu. Ya. Biasanya mereka ada apa namanya, pakar gitu ya, pakar kesehatannya, Tabib lah ya. tabib. Gitu. Makanya muncullah istilah-istilah tabib ataupun dukun. Dulu dukun itu di Indonesia itu identiknya tidak negatif. Tidak negatif. Makanya ada dukun bayi, ada dukun beranak gitu kan. Itu tidak negatif. Cuman negatifnya kan ke sini setelah kemudian itu dikomersialisasi, kemudian ada penipuan segala macam. Dulu itu ya dokter, sejenis dokter. Ya Kak, kalau sekarang kan dukun identiknya dengan ilmu hitam yang emang benar-benar untuk menyiksa orang, misalkan untuk balas dendam dan sebagainya gitu kan kalau sekarang. Tapi emang kalau dulu dukun itu berarti dokter gitu. Asal mulanya itu ya dukun itu sebenarnya orang untuk mengobati gitu ya, mengobati atau menyembuhkan berbagai penyakit gitu ya. Itu sebenarnya karena belum ada apa namanya, sistem yang kesehatan yang seperti sekarang ini, mereka belum tergantikan dulu. Dan di kampung Kuta tuh saya penelitian 7 tahun ke belakang ya, lebih ya, itu memang masih berlaku waktu itu. Jadi sebelum dibawa ke puskesmas atau gimana tuh biasanya sesepuh lemur namanya waktu itu. Sesepuh lemur itu biasanya yang berupaya untuk menyembuhkan. Jadi dibawa ke sana dulu gitu. Ya biasanya sembuh sih gitu ya. Ada kalau kemudian tidak sembuh baru dibawa ke dokter gitu. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi pemerintahan di dalam prinsip demokrasi itu udah ada di sana itu. Makanya namanya pemerintahan asli judulnya itu. Kalau orang nggak paham kan apa pemerintahan asli itu kan bagaimana mereka mengelola dan juga mencukupi kebutuhan dasar manusia. Ya, di dalam sistem pengelolaan kepemimpinan mereka gitu. Itu pemerintahan asli sebetulnya. Kalau kita compare dengan saat ini, yang dimaksud dengan fungsi negara itu kan mengelola itu ya, 3 fungsi pemerintahan itu. Ya, dia ada mengatur, kemudian ada pemberdayaan, dia juga ada apa itu namanya servis ya, servis pelayanan ya. 3 hal itu udah ada di masyarakat itu udah tercukupi mereka gitu. Udah tercukupi. Jadi secara prinsip-prinsip kepemimpinan itu yang dibutuhkan itu ya sebenarnya ada gitu. Ya begitulah kira-kira. Berarti sebelum lebih jauh ke sana nih Pak, karena kita mungkin akan sedikit untuk lebih mengorek berarti tentang kepemimpinan Sunda yang mungkin nanti spesifik oleh Deddy Mulyadi saat ini. Karena kan beliau saat ini pun sangat ya menggaungkan tradisi-tradisi Sunda, baik itu pada saat dia penyampaian dan lain sebagainya, pidato dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana misalkan Pak Subhan melihat bahwa Deddy Mulyadi ini dalam tradisi Sunda seperti apa gitu? Ya, muncul fenomena lah ya. Fenomena sekarang juga Pak Deddy Mulyadi resmi menjadi gubernur Jawa Barat. Dan dianggap banyak menggaungkan itu ya, tradisi Sunda. Iya, betul. Ya menurut saya selama itu baik gitu ya. Karena tidak ada patokan Sunda itu seperti apa sebetulnya. Ini ceritanya panjang ya. Mungkin saya harus berawal dari kajian tentang Sunda gitu. Nama Sunda itu dari mana? Itu mungkin itu ada kajian lagi. Jadi selama itu baik gitu kan ya, dan menjaga prinsip-prinsip tentang kita kebaikan nenek moyang Sunda gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip tentang keadilan, prinsip-prinsip tentang kebenaran, kebajikan, ya itu tidak masalah menurut saya ya. Memang Sunda itu ya begitu gitu. Kalau nama Sunda itu kan ini banyak versi. Nama Sunda itu kan lebih jauhnya lagi ada dari Sundaland. Sunda itu bahkan tidak hanya mencakup Pulau Jawa. Sundaland itu. Bisa pernah dengar. Tapi kalau kajian misalnya tentang Sunda itu memang banyaknya mengacu kepada nama dari ibu kota Salaka Negara. Salaka Negara itu dianggap sebagai salah satu
kerajaan tertua di Indonesia, cikal bakal dari kerajaan tertua di Indonesia. Hmm. Salaka Negara itu tentang Hikayat Akitirem kalau Hmm. dalam ini tuh. Ya. Kemudian itu nama ibu kotanya itu Sundapura. Hmm. Jadi kata Sunda itu banyak diambil dari katanya sih ya, itu artinya salah satu versi Ya, terkuat, ya, ya. salah satu versi terkuat dalam kajian tentang Sunda itu. Hmm. Sunda itu diambil dari ibu kota Sundapura, Ya. kata Sunda itu. Nah, tapi itu kemudian kan menjadi sistem sosial tertentu setelah kemudian dikembangkan oleh kerajaan Tarumanagara. Hmm. Kalau kita tahu kan dalam sejarah yang relatif validitasnya itu bagus, Ya. kerajaan Tarumanagara itu salah satu kerajaan tertua di Indonesia. Hmm. Salah satu kerajaan tertua ya, abad ke-3 ke-4 Masehi Ya, ya. betul, gitu. betul. Tarumanagara. Dan raja terininya kan termasyhurnya itu Purnawarman. Hmm. Dan kita tahu sebenarnya Purnawarman ini kan asal muasalnya dia pendatang dari India, sebetulnya. Purnawarman itu. Yang kemudian menikahi orang-orang yang sudah mendiami teman Jawa bagian barat, Ya. Jawa bagian barat sekarang mungkin Jawa Barat Banten lah Ya. gitu ya. Hmm. Dan mendirikan kerajaan, bukan mendirikan, dia menjadi raja termasyhur. Jadi pendirinya ada. Jadi pendirinya bukan beliau, bukan. Bukan pendirinya. Itu pendirinya itu kakeknya beliau ada. Ya. Oh, oke. Nah, raja termasyhurnya itu Purnawarman yang kemudian ada di prasasti ya. Jadi Ya. dia memperbaiki ataupun melakukan normalisasi Sungai Citarum segala macam gitu. Nah, jadi kalau kemudian ada pertanyaan apakah yang sekarang dilakukan oleh Pak Dedi itu sesuai dengan kesundaan? Ya saya kira kalau selama apa yang dilakukan oleh Pak Dedi itu tidak bertentangan dengan leluhur Sunda, betul, gitu ya, menjaga prinsip-prinsip kebaikan yang diajarkan di dalam prinsip-prinsip amanat Galunggung gitu ya. Itu karena itu menjadi patokan. Amanat Galunggung itu menjadi prinsip yang dipegang oleh raja-raja Sunda. Oleh raja-raja Sunda, termasuk raja termasyhur Prabu Linggabuana Wisesa. Itu kakek nenek moyangnya dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi gitu ya. Tadi masuk ini namanya, berarti baru ingat barusan. Sekarang ingat. Sri Baduga Maharaja itu artinya. Jadi yang terkenal dalam berbagai sumber-sumber resmi itu Sri Baduga Maharaja. Ya, itu kemudian dia diberi gelar Siliwangi. Sebenarnya awal mulanya itu dari Maharaja Prabu Linggabuana. Itu dia diberi gelar Prabu Wangi karena dia dianggap sebagai orang yang punya prinsip kuat. Prabu Wangi waktu dia Linggabuana itu terjadi perang Bubat itu. Itu ceritanya kan karena dia ingin menikahkan putrinya Dyah Pitaloka dan terjadi konflik di sana di Paseban Bubat, terjadi perang Bubat itu. Karena Gajah Mada dianggap tidak mau itu terjadi, sehingga Dyah Pitaloka datang ke sana itu sebagai persembahan. Dan Raja Linggabuana waktu itu nggak mau gitu. Dia nggak mau sebagai persembahan. Perang. Betul. Sehingga terbunuh semua, termasuk Dyah Pitaloka bunuh diri juga dalam di perang Bubat itu. Di perang Bubat itu. Nah, orang-orang Jawa Barat itu mengenangnya dia sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi kewibawaan gitu, punya prinsip yang kuat. Jadi wangi ke Jawa Barat gitu semua, sehingga para pengganti dari Linggabuana itu disebutnya sebagai Silihwangi. Silihwangi karena silih itu pengganti, maksudnya pengganti dari Prabu Wangi gitu. Ya. Sampai ke Prabu Ningrat Kencana, ayah dari Prabu Siliwangi, sampai ke si Baduga Maharaja. Nah, kebetulan si Baduga Maharaja ini dia mempersatukan kerajaan Sunda dan Galuh yang waktu itu pecah. Sunda dan Galuh disatukan, kemudian menjadilah Pajajaran. Jadi Pajajaran itu gabungan dari Sunda dan Galuh. Kenapa disebut Pajajaran? Karena berjejer kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya. Yang setara gitu. Disebutnya Pajajaran gitu. Nah, selama itu dipegang teguh, dan Prabu Siliwangi itu terkenal sebagai orang yang punya prinsip kuat. Hebat lah orang itu memang ya. Selain fisiknya kuat, dia juga jujur, adil, bijaksana. Betul. Itu di dalam sejarah dunia itu
sejarah dunia itu tidak dipungkiri bahwa Prabu Siliwangi itu orang yang bijaksana. Tapi kemudian digambarkan segala macam kan ya, digambarkannya betul. dia tidak berubah menjadi harimau. Ya, betul. Karena kan ada lagunya gitu kan kalau sekarang. Jadi sebenarnya tidak begitu ya. Artinya dia disimbolkan seperti harimau. Harimau itu kan dia raja hutan. Betul. Dia disegani, ditakuti. Baru dilihat aja dia kan udah kita segan Ya, harimau itu. Ya, itu penggambaran simbol bahwa Prabu Siliwangi itu adalah orang yang mendekati sempurna dalam konteks manusia gitu. Ya. Makanya di sini pemimpin itu adalah memang harus orang yang sempurna dalam konteks manusia. Di atas manusia rata-rata biasa. Oke. Gitu. Itu dulu lah coba. Ya, oke. Nah, berarti udah jauh nih, udah mulai pembahasan mengenai Siliwangi dan juga tadi kesundaan. Tapi balik lagi ke topik Pak biar nggak kemana-mana gitu. Jadi karena kita kan ngelihat Deddy Mulyadi ini dikenal sebagai pemimpin yang membumi gitu. Artinya bahwa Deddy Mulyadi itu turun ke bawah langsung, bahkan nggak tahu ya, mungkin itu adalah pencitraan atau apa gitu kan. Karena kalau dilihat dari survei kepuasan publik di 100 hari pertama kemarin, saya ngelihat tuh bahwa Deddy Mulyadi mendapat skor lebih dari 90% kepuasan publik gitu kan. Gubernur paling publik paling puas kepuasan masyarakatnya terhadap gubernur paling tinggi gitu kan. Nah, tapi dari perspektif budaya Sunda gini kan. Nah, apakah sebenarnya turun langsung ke masyarakat ini sebagai bisa dikatakan selaras gitu ya dengan nilai-nilai Sunda gitu? Apa bagaimana gitu, Pak? Ya. Gini ya, memang kalau kita lihat ya dalam kepemimpinan itu salah satunya itu pemimpin itu memang harus merayat ya. Termasuk di Sunda juga. Jadi Prabu Siliwangi itu kan banyak dalam kisah-kisah memang ini cerita tutur gitu ya, bahwa Prabu Siliwangi itu adalah pemimpin yang merayat memang. Dia tahu, bahkan dikisahkan dalam beberapa sumber gitu ya. Memang ini perlu klarifikasi ya. Itu kalau ada satu pesta tertentu itu kan katanya dia masuk ke kerajaan-kerajaan bawahan. Jadi sampai ada sejenis, kalau sekarang mah kayak ini ya, menjadi budaya kalau rame-rame itu apa namanya? Pawai gitu ya. Pawai. Nah, jadi termasuk ketika perpindahan dari Kawali ke Pakuan Pajajaran itu kan pawai. Jalan kaki, wah itu sambil menyapa rakyat sebetulnya. Sebagai simbol bahwa sambil menyapa rakyat, mengetahui lewat jalan-jalan itu, berjalan kaki, itu menjadi tontonan tersendiri. Supaya raja itu tahu bahwa ini wilayah-wilayah kita ini dari seluk-beluk wilayahnya seperti apa gitu, tahu mengetahui persoalan masyarakat gitu. Nah, itu juga artinya bahwa di masa lampau itu raja itu memang merakyat gitu ya. Merakyat. Apalagi kalau berbicara tentang kerajaan Sunda Sunda itu kan memang punya prinsipnya ya berawal dari hutan ya, berawal dari gunung. Kemudian mereka bergaul dengan masyarakat segala macam. Jadi artinya tidak ada masalah ya. Memang kalau misalnya ada seorang pemimpin itu kemudian dekat dengan rakyat, itu saya kira bagus ya. Bagus dengan cuman kan konteksnya itu dekat dengan rakyat itu untuk memahami persoalan rakyat yang sesungguhnya. Dan harus seperti apa kemudian membuat satu kebijakan yang sesuai dengan persoalan tersebut gitu. Itu saja sih sebetulnya. Ya, jadi kalau selama bahwa dekat dengan rakyat itu dalam konteks untuk mengambil satu keputusan yang mendekati persoalan rakyat yang sesungguhnya, itu tidak masalah. Cuman kalau kemudian untuk berbagai hal ya, pencitraan, sebenarnya kalau dalam teori kepemimpinan yang namanya pencitraan itu kan ya tidak bisa dipungkiri ya. Seorang pemimpin itu kalau dia baik, pasti citranya akan baik di masyarakat. Ya. Jadi itu menjadi efek domino bahasanya itu. Menjadi efek domino ketika dia seorang pemimpin yang disukai, yang dicintai, kemudian dia dekat dengan rakyat, secara otomatis dia akan populer, dan selain populer juga dia akan disukai. Harus disukai ya, kalau dalam konteks demokrasi elektabel gitu lah ya. Elektabel, dia dipilih. Tidak hanya populer tapi dipilih gitu. Bahkan kan sampai masyarakat tuh dikit-dikit Pak Deddy gitu. Sampai dalam konteks saya masuk mungkin dalam konteks kasus Pak Deddy.
mungkin juga ini apa namanya kritik dan sebagainya. Mm, Eh, saya tidak tahu juga ya itu motivasinya seperti apa. betul. Mungkin kalau dalam konteks sekarang kaitannya dengan apa tuh dimuat di media sosial segala macam, memperlihatkan kebaikan-kebaikannya, Mm. ya gitu kan. Kemudian juga apa namanya itu dimuat di YouTube. Ya, Itu juga mungkin perlu dikaji gitu, perlu Ya. dikaji lebih serius dalam konteks bahwa karena pemimpin itu kan tidak hanya sekedar itu ya. Karena sekarang muncul problem saya. Kadangkala ibu-ibu ya, ini mungkin perlihatan saya. Ibu-ibu tuh orang-orang, ini Pak Deddy nih gitu ya. ya, Tuh ada Pak Deddy katanya kita ingin diberi uang segala macam gitu. Jadi termasuk juga mungkin kebaikan-kebaikan yang sering diperlihatkan dengan memberi uang segala macam itu sebetulnya tidak salah, tetapi Ya. perlu dikajinya begini ya. Jangan sampai bahwa orang kemudian terbentuk mental orang itu menjadi mental peminta. betul. Dan itu harus dihindari oleh Ya, seorang pemimpin. betul, Karena tugas pemimpin itu bukan itu. Ya. Karena kalau pribadi kita secara pribadi ngasih itu bagus. Siapa orang tidak ada yang membantah, orang ngasih itu memberikan sesuatu itu tidak ada yang mati, itu sesuatu yang bagus gitu ya. Betul. Tapi dalam konteks pemimpin, siapa juga orang yang kemudian mengasih itu bisa menyelesaikan masalah kan tidak. Iya, betul. Ya. Jadi kalau pemimpin itu dia hitungnya secara global ya. Dia bisa menyelesaikan masalah lewat pengaturan, lewat kebijakan gitu. Nah, itu yang penting. Sejauh mana dia kebijakan-kebijakan itu bisa kalau orang miskin di kemudian dia bisa mandiri, berarti kebijakan-kebijakannya itu harus diarahkan kepada kemandirian, bukan memberi. Kalau memberi nanti muncul persoalan juga. Kenapa saya nggak diberi? Kenapa orang yang tidak mampu yang diberi cuma itu? Betul. Nah, itu yang juga itu akan ketagihan juga gitu kan, yang misal yang dikasihnya itu gitu. Ya. Makanya saya tuh kalau terkait dengan pemberian itu, pemimpin itu sebenarnya kayak BLT, ya. BLT itu sepertinya mendidik ya, menurut saya. Betul. Karena akan menimbulkan mental peminta. Sedangkan kita kan tidak mengkaji juga uang BLT itu digunakan untuk apa. Mungkin ada 1 jam, 2 jam, ada yang sehari udah habis. Betul. Bahkan saya ngelihat data dari kemarin, saya ngelihat berita bahwa sekitar berapa juta, kalau nggak salah 40 jutaan orang penerima dari BLT itu ternyata pengguna judi online, Pak. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat prinsip Sunda, welas asih segala macam itu tidak salah. Tidak salah ya. Kita semakin banyak memberi, itu semakin bagus. Betul. Ya, semakin banyak memberi. Tapi kalau kemudian itu disambungkan dengan misalnya pencitraan bahwa dengan memberi itu nanti akan mengikat suara segala macam, saya kira itu naif juga ya. Melalui inilah. Pemimpin itu bukan itu gitu. Betul. Pemimpin itu, bahkan pemimpin itu sebenarnya juga bukan dia harus ada di selokan, dia harus ada di gorong-gorong, bukan itu. Jadi pemimpin itu harus menggerakkan orang supaya orang yang seharusnya ada di gorong-gorong, orang yang seharusnya ada di selokan itu dia ada di sana. Harus bisa memastikan dia memanage gitu. Ya, betul. Tapi kalau kemudian dia misalnya sekali-kali ada ke gorong-gorong, ke selokan, memberikan contoh, itu bagus, tidak masalah. Tapi kalau selamanya dia begitu, misalnya presiden atau gubernur itu ada di sawah, itu salah. Gitu. Tapi dia harus memastikan seorang petani itu dia punya keahlian untuk membajak sawah, dia menguasai segala macam itunya, dia memastikan itu yang bagus. Gitu. Memastikan hasil panennya baik, gitu kan? Memastikan hasil panennya baik, sebagainya gitu kan? Itu. Oke. Makanya seorang pemimpin itu dia harus mampu memanage gitu ya. Dia harus tahu persoalan yang sebenarnya, bukan bahwa dia sedang berada di gorong-gorong atau apa, seperti Pak Jokowi dulu gitu ya. Nah, itu kalau itu yang kemudian ditekankan seperti itu, salah juga. Salah juga menurut saya. Ya. Bahkan muncul fenomena ini sekarang, karena kemarin ngelihat
pas awal ada banjir di Bogor, di Depok gitu Pak. Kemarin ada, kalau dari laporan Tempo itu dari Mulyono ke Mulyadi katanya. Nah, itu ya. Karena kan Mulyono katanya nama asli Jokowi sebelum jadi Jokowi katanya. Jadi Iya. di laporan Tempo seperti itu kemarin. Nah, tapi balik lagi ke Deddy Mulyadi. Kemarin melihat ada Deddy Mulyadi itu mengunjungi satu prasasti di Bogor, kalau tidak salah prasasti apa, Batu Tulis atau apa ya. Ya, Jadi carutan kan Ya. Bogor. yang beliau tuh menapakkan kaki di atas prasasti itu Pak. Ada tapak kaki itu. Nah, katanya kalau ada orang yang pas di tapak kaki itu adalah sebenarnya Raja Sunda gitu katanya seperti itu. Nah,